saya sendiri yaitu Maria Juliana CSU, itu yang akan membahaskan modul tentang budaya positif guru penggerak. Nah. Nah, ini biografi singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Jadi tanggal lahirnya 2 Mei, ini peringati Hari Pendidikan Nasional. Wafatnya pada usia 70 tahun, yaitu 6 April 1959. Nah, beliau merupakan bangsawan karena beliau ini merubah nama di Dewantara karena merupakan jalan bangsawan karena beliau dekat dengan rakyat dan ingin merubah kehidupan rakyat. Sekilas tentang Dewantara, nah ini. Pada tanggal 3 Juli beliau mendirikan Taman Siswa. Ada yang kenal Taman Siswa kan? Ya. Sampai sekarang masih ada ya, Tamsis. Ya, Taman Siswa. Karena beliau tujuannya mendirikan itu untuk agar Indonesia ini pendidikan tadi tidak pernah minum ini, kemudian itu pendidikan kolonial, mengabaikan Indonesia tempat. Jadi terinisiatif karena zaman Belanda itu tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Jadi maka didirikan Tamsis. Nah, ini dia prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa adalah ing ngarso sum tulada, di depan memberikan contoh, ing mandya mangun tarso, di tengah memberikan semangat, Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita sering mendengar Uri aja ya, Uri Handayani. Ada bagian depannya ada ing ngarso sum tulada, ing mandya mangun tarso, ing Uri Handayani. Nah, ini yang sering kita dengar istilahnya. Jadi, ing ngarso sum tulada ini ing mangun karso lalu kemudian dia bebas sebagai manusia yang bahagia, membuat kita menjadi bahagia dengan istilahnya Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, pada modul 1.1 itu ada nih dasar pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara, itu menuntun itu adalah maksud itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti dirinya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun sesuai kodrat. Kodrat itu maksudnya anak ini lahir ada kodrat alamnya, bakatnya itu kodrat alam. Ya, kalau kodrat zaman apa? Dia ada 2 kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman sesuai zamannya, zaman sekarang nih, zaman milenial, ini kode alamnya, kode zamannya. Kode alamnya bakatnya, kode zamannya. Kalau dia bakatnya itu menulis, kita sesuaikan dengan zamannya ada digital. Nah, kalau bakatnya matematika, kode alamnya matematika, jangan diarahkan dia ke bahasa Jepang. Jadi kita menuntutnya sesuai kodratnya ya. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kebutuhan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita hanya menuntun kodrat yang ada pada anak. Kita nggak bisa membentuknya, menuntun arahnya. Lalu agar dapat bagi pelaku hidupnya tumbuh kodrat-kodratnya seperti dulu nih. Ada anak hobi menggambar, bakat alamnya tuh menggambar. Kita nggak bisa memarahi ya, kita tuntun ya, bikin sebuah komik atau apa, itu menuntun. Nah, nih, kalau anak merdeka dan bermain, mereka memiliki kebebasan. Merdeka itu mereka bebas, tapi bukan bebas dalam konteks mereka bebas semuanya ya. Jadi manusia merdeka, manusia hidupnya tidak bergantung pada orang lain apa, tapi pada kekuatan sendiri. Contohnya dalam mengerjakan tugas, mereka percaya dulu pada kemampuannya. Nah,
tidak langsung mencontek, tidak langsung menyalin punya temannya. Berarti dia percaya akan kekuatannya sendiri. Dua kodrat anak merdeka dan bermain. Bermain salah satu kodrat anak memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, kecerdasan itu sudah ada pada dirinya. Berarti bermain itu udah dari lahirnya. Anak-anak kan suka bermain. So permainan dapat jadi berbagai pelajaran sekolah. Permainan anak yang dapat pelajaran apa 3 contohnya? Apa permainan anak bisa dijadikan pelajaran di sekolah? TTS ya, TTS. Zaman dulu ada TTS teka-teki silang. Apalagi permainan-permainan bisa menjadi pelajaran di sekolah. Main kasti, ya, main kasti itu ukuran lapangan jadi pelajaran kan? Main lompat jauh, lari lompat jauh kan juga ada pelajaran lompat jauh. Nah, jadi bisa permainan-permainan yang pelajaran. Main catur, main ular tangga jadi pelajaran. Bisa jadi pembelajaran. Jadi permainan anak itu bisa jadi pembelajaran di sekolah. Ya, kita jadikan game role play juga dalam pelajaran. Contohnya nih kayak main main kartu. Kita bisa ganti dengan kartu mainan itu jadi kartu pembelajaran. Ya balik jadi CO istilahnya kayak kimia jadi kartu. Pemain kartu Ada yang unsur ada kimia namanya tapi kartu nih kalau ada kartu jadi CO2 ini apa namanya istilahnya. Ya, jadi bisa di pembelajaran. Setiap anak kodratnya adalah suka dengan bermain. Dalam bermain Anda bisa belajar tentang pendidikan dan bagaimana senang bermain. Jadi ketika pelajaran kita monoton, ngantuk benar. Tapi ketika pelajarannya game kayak bermain, pasti anak-anak seru dan pembelajaran jadi menyenangkan. Nah, ketiga pendidikan berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak. Yang kita dengar adalah menghamba kepada murid. Pernah dengar? Nah, menghamba kepada murid itu sebenarnya berpihak kepada anak, bukan kita menghamba maunya siswa. Tidak, tapi berpihak kita ikhlas dengan hati. Kita ikhlas, bebas dikatakan apapun, kita dengan mengembangkan diri mereka yang mengorbankan itu maksudnya kita sabar. Makanya anak ini, kenapa nih dia suka lompat pagar? Nah, lalu kita dekati dan kita berikan cara mengatasi berpihak kepada mereka. Dengarkan dulu apa masalahnya dia lompat pagar, lalu untuk apa tujuannya, lalu baru kita kita tanya itu salah atau betul. Kalau salah berarti apa solusinya dia. Jadi berpihak kepada anak, tidak ada menekan anak. Jadi dia merasa tidak tertekan walaupun kita sedang menasihati. Juga kalau kita belajar kayak gitu, pembelajarannya berkelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak yang low, rendah pemahamannya, kita tetapkan salah satu kelompok yang rendah, sedang ini, yang tinggi. Kalau kita campur, yang akan rendah itu pasti yang pemahamannya lebih tinggi. Yang rendah pemahamannya, berarti dia akan diam, tidak ada respon, ngantuk, main HP, ya kan? Kita bisa lihat di lapangan. Jadi bukan murid untuk guru, tapi guru untuk murid. Jadi bukan murid itu yang memahami kita, tapi kita yang memahami murid. Kita hadir untuk murid, bukan murid hadir untuk kita. Beda ya. Nah, karena sejatinya pendidikan berpusat pada peserta didik. Jadi kehadiran kita itu untuk peserta didik, bukan mereka hadir untuk kita memahami pengajaran kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Jadi kita lanjut. Nah, anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sekeinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodratnya yang masih sama-sama. Contohnya nih, kita pernah nggak tengok orang yang lukis-lukis dengan anak yang hanya ada gambar garis-garis sama-sama? Nah, kita yang akan menembakkan garis sama-sama itu tugas kita. Berbeda menuntun anak untuk mendapatkan garis-garis sama-sama agar dapat bagi lakunya untuk di masa berikutnya. Jadi anak ini kodratnya nih dia akan jadi seorang komikus, hobi menggambar.
ya kan? Jadi kita arahkan, kita tebalkan kodratnya itu dengan pensil kita, dengan pengajaran kita, ya. Jadi dengan nasihat kita, jadi kita tuh menuntun dia ke kodratnya. Jadi ketika anak itu nakal, anak itu kinestetik, nakal, selama masih kita pikir anaknya bermasalah, belum tentu anak itu bermasalah. Tapi kita cari, kita arahkan kemana dia arah kodratnya. Nah, selama ini kita sebenarnya tahu itu, tapi istilahnya mungkin kita yang nggak paham ya. Jadi ada anak nakal nih, hobi panjat lah, baca buku, panjat pagar. Kita cari dia, kita arahkan tuntun dia. Mungkin dia suka lompat pagar nih, kena kita masukkan dia lagi lompat ke Mungkin dia pemanjat tebing. dia panjat tebing kan, panjat pagar nih, kita masukkan ke dia ke panjat tebing. Ya, kita buatkan fasilitasnya kalau sekolah memadai. Kalau nggak kita arahkan ke gor. Nah, jadi kemana-mana tuh itu membakatnya sampai dia panjat pohon segala macam ya. Atau bakatnya sering kabur nih lari, kita arahkan dia lari ke atletik. Nah, jadi semuanya itu orang guru, ya. Anak bukan kipas kosong, aja anak tuh udah ada lari, itu udah ada kodratnya. Bukan yang kita tulis dia seperti ini, kita tulis dia lahir dia masuk SMA nih. Kamu jadi ini ya, kamu jadi pilot ya, kamu jadi dokter ya, kamu jadi guru yang seperti itu. Tapi dia udah ada kodratnya yang akan kita tuntun ke yang apa yang akan kita tuntun ke tujuannya. Nah, yang kelima budi pekerti. Budi pekerti itu melahirkan keseimbangan antara rasa, ada wataknya, karakternya, itu antara gerak dan pikiran, perasaan, semuanya menimbulkan sebuah tenaga. Jadi kalau dia karakternya bagus, semangatnya bagus, perasaan senang, dia akan menimbulkan semangat dalam belajar. Tapi kalau dia karakternya nggak baik, terus dia tidak termotivasi, pikiran itu ada beban pikiran, perasaan nggak enak, pikiran jadi semangat dalam belajarnya. Itu tidak ya, tidak semangat. Tergantung dari yang ininya, hingga muncul ini. Berarti ini munculnya semangat tidaknya tergantung yang ini, yang dianggap. Jadi budi itu pikiran, perasaan, kehendak, pekerti, tenaga. Ini budi pekerti apa kira-kira? Kalau budi kan pikiran, perasaan, pekerti, tenaga. Jadi kalau budi pekerti tenaga dan pikiran. Pikiran, perasaan, pikiran, tidak menimbulkan. Nah, jadi kalau budi pekerti itu apa? Menyenangkan. Ya, orang yang budi pekertinya baik, berarti tenaganya, pikirannya baik. Budi pekertinya tidak baik, berarti dia bermasalah dengan pikirnya, bermasalah dengan perasaannya, dia bermasalah dengan tenaganya. Jadi selama ini kita tahunya budi pekerti, tapi kita nggak memahami apa yang budi, apa yang pekerti. Yang kita tahunya ini budi, ini Ya, budi. ini kakak budi. Yang budi pekerti itu apa sih budi itu? Ternyata budi itu adalah pikiran, perasaan, ya bukan nama orang aja. Jadi pekerti kita apa itu tenaganya. Jadi sekarang kalau kita berpikiran positif, karakternya apa ya? Budi pekertinya baik. Karena orang berpikiran positif pasti tenaganya semangatnya tinggi kan. Kalau pikiran negatif, perasaannya gak enak, pasti semangatnya tidak akan loyo, nggak ada semangat. Nah, jadi budi pekerti yang bisa kita artikan kepada anak. Jadi kalau ada anak itu nggak semangat, kayak ini berarti apa yang kena? Budinya atau pekertinya? Jadi budinya kena, perasaannya kena. Mungkin di rumah udah kena marah duluan nih, baru pergi sekolah. Nah, nggak enak tuh perasaannya. Tugas kita menuntutnya. Nah, konsep petani. Konsep petani itu guru itu sebagai petani. Kebayang tak kita sebagai petani? Kebayang? Guru itu adalah petani, bukan petani. Ya, sesuanya itu adalah benihnya. Di sini saya akan contoh benih jagung. Ya, jadi sedangkan sekolah adalah lahannya. Sekolah kita ini lahannya. Nah, jadi jika benih jagungnya baik, dasarnya benihnya itu benih bagus, berkualitas, jatuh pada tanah yang baik, banyak air, mendapatkan nauta yang cukup, maka
pemeliharaan dari Pak Tani, dan itu akan menambah bibit dan tanaman. Paham maksudnya kan? Jadi kalau siswanya itu baik, memang anaknya pintar, anaknya berbakat, dapat dididik dengan bagus, dan lahannya juga bagus, kualitasnya cukup, maka dia akan menjadi tanaman yang baik. Jadi siswa yang berkualitas. Tapi kalau benihnya itu yang nggak baik, tanahnya juga, lahannya juga nggak subur, terus petaninya juga tidak semangat, berarti kualitasnya tidak baik. Hasil jagungnya yang harusnya super menjadi kecil. Hasil jagungnya yang mengkilat, yang harusnya mengkilat, akhirnya berulat. Sakit sudah kecil, usang, berulat pula lagi, dimakan tikus pula lagi. Tapi kalau kita petaninya bisa siswanya itu benihnya itu dapat lahan yang bagus, dapat petani yang keren, akhirnya kualitas jagungnya bagus. Jadi saling apa nak, misalnya antara meeting dengan Pak Tani ini saling apa gitu. Tapi yang paling berpengaruh apa? Yang paling berpengaruh Ini harga Pak Tani ya? petaninya. Mungkin apa ya, misalnya kalau petaninya bagus, bibitnya kurang bagus, mungkin hasilnya Lahannya bagus, bibit bisa jadi bagus. jadi kalau bibitnya bagus dibandingkan dengan bibitnya bagus, lahannya bagus, hasilnya bagus, Pak Taninya juga bagus mulanya. Hasilnya maksimal. Itu yang maksimalnya bagus itu. Itu yang bagus. Iya. Tapi kalau bibitnya kurang bagus, lahannya bagus, petaninya juga keren, juga menjual hasil tapi tidak maksimal. Hasilnya bagus juga. Hasilnya bagus tidak Ya, tapi nggak maksimal. Karena ada kadar kayak jagung itu kan ada kadarnya tuh beratnya ton sekian ada kadarnya. Jadi kalau dia mengkilat sekali itu bagus jagung itu. Kalau dia bagus tapi kurang besar, itu kualitasnya kurang. Tapi ada yang lebih kurang lagi, udah nggak bagus, kecil, dimakan tikus pula lagi. Jadi kualitas yang kita mencoba itu tergantung dari Pak Taninya dengan gurunya. Nah, kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanah tidak baik, atau tempat jagungnya benih jagung tidak mendapatkan sinar matahari seperti tadi, maka benih jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan tumbuh baik. Nah, itu tadi kan baik-baik ya, ini nanti bagus nih kualitas ini, benihnya bagus, tapi lahannya nggak bagus. Itu yang kurang bagus. Petaninya juga nggak boleh, tapi hasilnya tidak bagus. Contohnya nih sekarang anak prestasi nih, nggak bisa masuk sekolah negeri karena donasi. Ya, masuk ke prestasi juga penuh karena donasi. Akhirnya dia pergi ke sekolah lain, sekolah yang bukan impiannya. Saya kira benih yang tadi itu menjadi kena ada budi pekertinya tadi. Kurang maksimal ya. Kurang maksimal ya. Dan pekertinya kena. Lalu dia pergi ke sekolah yang tidak dia idamkan. Dia lahannya juga kurang memadai di sana, kurang bagus. Lalu dapat pula petani yang tidak bisa melihat kodratnya seperti apa. Kira menghasilkan nggak benih yang baik tadi? Padahal benih dasarnya baik, dasar benih itu bagus. Tapi kira hasilnya bagus nggak akhirnya? Bagus nggak? Nggak bagus ya, karena lahannya nggak bagus, nggak sesuai harapannya, petaninya juga tidak bagus seperti yang diinginkannya. Lalu ini anak zaman donasi sekarang kan banyak tuh anak pintar-pintar yang nggak bisa masuk, ya anak yang kualitasnya bagus nggak bisa masuk karena zaman donasi. Akhirnya anak yang bagus itu pergi ke sekolah yang kurang fasilitasnya atau yang kurang memadai seperti di sini. Nah, akhirnya pekertinya kena nih, perasaannya kena. Akhirnya bibit yang bunyinya kena, akhirnya bibit yang bagus tuh lama-lama rusak dah tuh. Ya akhirnya ketika tumbuh dia tidak berkembang sesuai dengan kodrat alam yang awalnya dia punya bagus. Nah, sebaliknya kalau benih jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi tanam penyerahannya baik oleh petani maka tumbuh dengan baik. Contohnya kita bisa lihat apa nih, Putri Adiani. Ya, kan punya kekurangan tuh. Lahirnya kodratnya ada kekurangan nggak? Putri Adiani ada kekurangan lahirnya. Contoh bibit yang kurang bagus karena kurang sempurna. Tapi karena dikelola oleh petani yang baik, lahannya juga bagus. Hasilnya gimana sekarang? Dunia mengakui, ya kan? Dunia mengakui. Padahal dasarnya
karena takdirnya dia kurang sempurna, ya kan? Tapi sekarang dengan tuntutan yang benar yang baik, petani baik, lahan yang baik, seperti lebih sempurna nggak dia hasilnya sekarang? Dunia loh mengakui dia, bukannya Indonesia, tapi dunia mengakui. Bahkan karyanya dibeli sekian triliunan. Kira-kira kalau saya dia nggak dapat lahan yang baik, dia bisa nggak? Dia seperti sekarang, nggak bisa. Sama kayak sekolah kita dulu nih, alumni kita nih yang juga hal yang sama. Sekarang S2 loh. Ya kalau mereka bimbingan baik sini, dia akan bisa sukses. Ya juga nggak bisa melihat. Nah, juga kayak si Arif tuh, KDI, ya kan? Masih ingat nggak Arif KDI? Dengan suara bagusnya. Kalau misalnya dia nggak ada petani yang baik, nggak punya lahan yang pas, yang kualitasnya yang dia seperti maunya, itu bisa nggak jadi seperti sekarang? Nah, jadi benihnya tidak baik atau kurang sempurna, kurang bagus, akan baik, akan sempurna jika pemeliharaannya, jika petaninya, jika lahannya itu baik. Nah, kita contoh realnya aja. Nah, jadi tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Berarti tugas kita menuntun aja, menuntun. Jangan memaksakan kehendak kita. Kamu ini ya? Tidak boleh memarahi. Dulu memarahi itu mungkin menasihati ya, tapi sekarang menasihati dia nggak memarahi. Nah, jadi marah-marah tidak boleh, tapi alihkannya menasihati. Jadi kita sebenarnya menuntun, mengajar ya, tapi lebih kepada Kalau menuntun itu kalau apa? Misalnya yang kita tuntun itu lambat, agak juga sedikit gimana? yes, ya, oke guys. Ya. Nah, ya kita nggak tahu kita dituntun, nggak mau juga sedikit. Ya itu tergantung kondisi anaknya. Kalau kodratnya emang agak pada-pada dikit, berarti kita ada teknik gimana. Pokoknya intinya dituntun dia sampai ke jalan yang benar. Nah, jadi agar mereka dapat selamat dan bahagia baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau yang kayak si Putri itu bahagia nggak dia? Ya kan dunia mengakui bahagia nggak tuh? Pasti kan perjalanan menuntunnya kan nggak mudah. Yang pernah dia nggak dapat teman, ceritanya dia nggak dapat berteman dengan dia, itu kan nggak mudah. Jadi kan beratnya tugas seorang guru menuntun dia, memotivasi dia supaya dia percaya diri. Kan menuntun guru itu, ya. Dia dapat pula tempat yang pas untuk dia berada sana. Nah, Dia memang betul-betul Pak dituntun berdasarkan kodratnya menyanyi. iya, karena dia berarti orang tuanya juga mendukung, diarahkan ke sini menari ke bakatnya, akhirnya itu hasilnya. Nah, jadi kalau kan ada anak kita tuh dia nggak mau masuk ke SMA, dia SMK, dia masuk ke SMA, akhirnya sama SMA mereka sus. Berarti kan kita termasuk orang yang tidak menuntun kodratnya, orang tuanya juga nggak berperan, kita juga tidak bisa memaksakan. Nah, merdeka belajar adalah cita-cita pendidikan kita yang belajarnya mengembangkan profil pelajar manusia untuk menjadikan pelajar berkarakter. Nah, itu kira-kira. Nah, untuk pelajar berkarakter ini kira seperti apa? Yang profil pelajar Pancasila itu? Ini ketuhanan Esa dan Bapak. Ya. Dia ada karakter apa? Dia cinta alam, Cinta alam, menghargai sama kayak sama manusia itu yang berkarakter yang profil pada Pancasila. Nih, merdeka, menurut Gajah Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya berasal dari perintah, tapi juga buat memerintah diri sendiri. Ya, kita jangan hanya diperintah aja, tapi kita bisa memerintah diri sendiri. Maksudnya memerintah diri sendiri itu kita mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Jadi semuanya itu kita yang kontrol diri kita. memaksa diri kita untuk belajar. Ya, memaksa. Seperti ini terpaksa nih, memaksa diri sendiri untuk belajar. Ya, walaupun pada dasarnya berat, tapi harus memaksa diri untuk seperti itu. Nah, ini banyak nih, masih nggak? Tidak kan? Nah, ini profil pelajar Pancasila. Jadi akan menyebar kepada beriman dan bertakwa pada
kebutuhan mereka seperti kata Bu Anis tadi, lalu untuk pendidikan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri. Nah ini yang proses pada Pancasila. Kalau beriman dan bertakwa itu di sini hanya akhlaknya, seagama, pribadi atau kepada manusia, kepada alam, kepada negaranya. Ini satu ini. Kalau Bhinneka global berarti mengenal budayanya, harga budayanya, komunikasi lintas antar budaya, refleksi terhadap pengalaman kemerdekaan dan keadilan sosial. Ini dia yang Bhinneka global. Kalau dia gotong royong berarti kolaborasi, peduliannya sama-sama. Di sekolah mungkin ada guru, berarti dia gotong royong, ya. Jadi kolaborasi antar temannya, antar teman sejawatnya, antar gurunya, pokoknya semua warga sekolah. Yang ketiga, yang keempat kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, karya, memiliki keluasan berpikir. Jadi kreatif ini seperti sekolah kita ada banyak kreatif, kita ada menghasilkan karya-karya banyak ya, karya buku, karya siswa, karya guru banyak. Nah ini di kayak seperti ini gambar peta ini, peta itu juga karya siswa, itu kreativitas. Ini ada dinding ini, peta yang dari ini nih, yang dinding ini, peta yang dari kertas, bubuk kertas, itu karya siswa. Itu kan kreativitas itu. Ya, semuanya pajang karya-karya di sini. Lalu bernalar kritis, memperoleh informasi, gagasan, relevasi situasi pemikiran sendiri. Jadi kita bisa berwawasan luas, makanya tentang profil pada Pancasila. Udah kebayang sama kita apa sih profil pada Pancasila itu? Apa sih siswa yang berkarakter itu? Udah kebayang kan? Nah itu yang bernalar kritis itu. Ada di pemahaman kita. Itu pemahaman diri dan situasi regulasi, itu mandiri. Kita memahami diri sendiri, kita introspeksi diri, kita kontrol diri sendiri. Ya, kita mandiri. Semuanya kita lakukan, kalau kita tidak tahu, kita cari sendiri. Kita cari tentang apa yang kita butuhkan. Nah, untuk yang tadi sebelum kita masuk yang kedua, nah kira-kira minta tolong nih sama Bapak Ibu semua di kertasnya. Kira-kira apa sih yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang yang tadi, yang bekerja baik tadi, tentang KDRI, tentang apa namanya berpusat kepada pendidik. Pelajaran yang besar. Pendidik ya. Coba sebentar tuliskan di kertasnya. Tuliskan di kertasnya. Kita selesai Bu? Belum. Ya sambil ini sambil snacknya dijalankan ya. Gimana bantu? Ini masih ya. Ini. Masih Bu.
Sambil dikerjakan ya. Ya. Ibu makannya bagi nih. Oh, bisa betul. Terima kasih. Iya, aku nanti tuh ngisi balik. Cek ngisi balik. Nanti yang ganti. Mesti wo. Udah satu. Ya. Silakan diisi. Iya, tekanan mental. Dibantu diisi bentar ya kita sambil ini. Jamin ya. Coba materi dulu. Udah ke situ. Ini itu kan. Tahu sih. Silakan nikmati sambil tulis ya. Komentar ya. Lu komentar atau kesimpulan tadi, Bu? Topik pelajaran selalu Belum sambil masuk dulu. Jika dalam mana ini? Masih aku nak kayak si Fazis dulu nanti. Enggak beda. Oh, ya. Oke, mayones, oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau beri tanggapan? Oh, mengira yang tadi. Karena yang bidang pertama tadi, pembelajaran berpusat pada kita ini. Ya, Bani silakan berdiri Bani. Jadi, ini kesimpulannya ya dari yang tadi. Jadi kita sebagai guru ya dalam pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Maksudnya apa? Kita harus menuntut siswa itu sesuai kodratnya. Kodratnya apa? Misalnya dia keterampilannya misalnya di bidang olahraga dan dia tidak hobi misalnya belajar kimia. Jadi kita tidak perlu memaksakan dia belajar kimia. Jadi kita tuntut dia untuk olahraga. Kenapa? Supaya muncul kodratnya itu. Sehingga kodratnya itu membuat dia menjadi belajar dengan bahagia, dengan senang, sehingga menimbulkan semangat hidup sehingga dia akan berhasil. Benar dari Bani, terima kasih. Ya, benar ya. Tapi kalau dia bakatnya itu ke olahraga, kita tuntut ke olahraganya. Kita arahkan ke lomba-lomba bidang olahraga. Akhirnya kelihatan bakatnya, peralamnya, dan akhirnya dia senang juga dengan bakatnya. Sukses
itu harus bisa menjadi fasilitas bagi siswa, dan dia bisa menentukan kemana bakatnya. Benar sekali, terima kasih. Jadi mereka tuh bukan kertas kosong ya, dan kita yang akan menuntut kertas yang udah ada sama-sama tadi. Oke, ternyata alhamdulillah sampai sini semuanya memahami tentang Pancasila ya. Dan kita lanjut dengan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah kita lihat contohnya dalam hidup tumbuh-tumbuh sama petani yang menanam padi, misalnya menyusun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, tanaman dan tanam padi, menimbulkan ukuran lain, gula, jamur, menunjukkan tanaman pada padi dan yang lainnya. Jadi budaya positif apa yang kita lihat di sana? Nih. Ilusinya guru mengontrol pada murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut mungkin tidak melakukannya. Iya enggak? Kita kan nggak bisa memaksa mereka. Mereka nggak mau kita paksa, nggak bisa. Jadi walaupun tampak terkadang sedang mengontrol perilaku murid tersebut, dan ini dikarenakan murid itu sedang menginginkan dirinya dikontrol. Pada kita nih menasihati dulu dia diam, karena dia mau mengizinkan dirinya untuk dikontrol seperti itu. Kalau dia nggak mau, pasti berontak kan? Nah, pada saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar di tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan perilaku dari sendiri. Jadi kita di realitas sehari kita ada kelihatan. Ada tuh siswa ditegur, ada yang diam senyum. Dia mengizinkan dirinya ditegur. Tapi dia ada yang berontak, apa ditegur? Menolak. Berarti dia nggak mau dikontrol seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya perilaku yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kodratnya tuh udah menyimpang dari kita. Bagaimana kita menunjuknya dengan budaya positif tadi? Nah, ilusi positif dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nih, membuat dia merasa bersalah, menguatkan keinginan kritik dan rasa bersalah untuk mengobrol murid menuju pada insan gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka merupakan yang diri yang negatif. Kadang-kadang sudah bagi guru mengindikasi bahwa mereka itu melakukan seperti ini. Karena saya lihat guru menggunakan suara halus untuk menentangkan pesan. Benar nggak punya pengalaman seperti itu? Benar nggak? Itu biasanya kalau yang dikritik itu biasanya anak-anak yang misalnya anak itu pandai. Ya, mungkin dia kesalahan, mungkin dia terlambat, atau nilainya rendah. Kalau dia itu akan masuk dalam hati. Dan membuat dia merasa sedih atau gagal. Itu kan mempengaruhi semangat belajar. Ya. Kalau anak-anak yang memang mereka itu saya rasa sudah biasa. Anak seperti itu cara kita mengkritiknya, kita buat dia merasa bersalah. Kan pintar nih, tapi kan ada yang lambat. Nah, dan kali misalkan datang bangun berapa, jangan lambat lagi seperti ini. Cara kita mengkritik dia bersalah. Jangan kan dia tuh yo atau awak sampai dia sampai mental dia, bentrok dia sama kita. Tapi karena bangunnya berapa, besok supaya ini jangan ulang lagi, lebih cepat lagi ini.
misalnya pertanyaan tidak siapa reward. Ya kalau kasih reward kan mau lagi. Iya. Akhirnya dia menjadi tergantung pada perasaan dulu. Nah, di motivasi reward itu ya. Dia si pertanyaan aku jawab nih. Dia dari reward nih. Yang penilai atau apa, akhirnya dia mau mencoba aja. Akhirnya tergantung dia tergantung dengan berdasarkan reward. Tapi walaupun dia tergantung pada reward, tapi kan positif efeknya. Jadi sesuai kontraknya, berarti kontraknya suka reward. Kalau anaknya suka reward. Maka kita kan yang lagi reward. Ya. Jadi kan makanya guru menuntun kemana ada pikiran ini yang 36 anak 36 bulan cara tuntunnya tuh. Nah, yang jadi luar biasanya guru susah itu kita guru minta buat menuntun lagi. Gurunya capek, kehilangan umur, berarti nggak ada lagi tuntun. Jalan satu lagi. Jadi guru berat ya. Pertama yang harus kita kendalikan emosi kita, kontrol diri kita. Kalau kita nggak bisa kontrol diri, itu marah itu kata lagi. Karena kita belum tahu, belum pernah kita belum mau. Karena selesai di sekolah, selesai di sekolah, anak kita di rumah menikah lagi. Nah, sampai besarnya suami lagi. Jadi emang benar-benar kesabaran ya jadi guru. Saya guru kan? Kenapa marah-marah? Maksudnya kita itu marah dan harus terkontrol. Sebab kalau tidak terkontrol nanti anak sekarang terpintar. Kita rekamnya Nanti kita bicara tidak sesuai nanti dengan apa yang kita bilang. Lalu kita kerjakan. Itu anak ayah aku lagi. Ya, jangan kita terlalu jangan keluar dengan kata yang tidak. Ya tidak bagus. Nanti anak marah kalau malah kontrol diri, kontrol emosi dan kontrol apa yang keluar dari diri. Oh enggak, bumerang anak akan menjadi. Jadi ini dia, ilusi kekuatan positif. Ini juga butuh kekuatan positif ya. Ilusi bahwa orang besok berusaha untuk memaksa. Kita kan dalam begini kita bisa memaksa nih, ya enggak? Kita kan guru nih, kita murid nih, kita bisa maksa enggak? Nah, itu ilusinya. Karena orang dewasa percaya apapun yang kita dapat di rumah selama bukan sampai jadi kayak mungkin dia kasar, memaksa bawahan, ya. Nah, orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif jangka panjang. Kenapanya nggak tahu kita satu pasti efektif. Kerjaan ini besar, kita itu akan menjadi rokok, ya dan sampai enak nanti. Nah, dan semua promosi akan berubah. Ya tidak. Ketika kita memaksa tuh, kamu kerjaan ini, saya nggak mau tahu, kerjakan itu. Kan kerjakan aja kan? Kerjakan aja. Ini Pak Ibu Sel nih, Ibu nggak mau tahu ya, kalau mesti bantu sapu itu. Sapu kan? Udah tuh, mau ada lagi ya? Nggak ada tuh lagi ya? Udah. Kalau berusaha saya cuma kumpulin. Dan kampanye itu kadang-kadang kan, ya pasti dong, ada yang tidak dikerjakan. Kalau sudah pertengahan juga, besok ketemu lagi deh kita. Ketemu kan? Kalau orangnya tapi tidak ada masalah kan? Jadi bagaimana orang dewasa itu memaksa orang itu menggunakan cara positif? Karena bisa memang satu dengan cara positif. Ya, seperti kita memaksa anak sholat, kita tidak cara maksanya. Ya, kan banyak cara positifnya. Akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Jadi ilusi orang dewasa melihat memaksa itu tidak efektif. Jadi kita ketika memaksa sesuatu boleh, tapi caranya kita gunakan yang positif. Karena dia sendiri kan untuk belajar. Kalau dia nggak belajar, ya kita paksa dia belajar. Kalau nggak usah, kita datang. Tapi gimana cara maksa dia supaya belajar? Nggak manfaat pagar, nggak cabut, segala macam. Oke. Jadi dia ada tapi kita menonton seseorang, dulu stimulus responnya nih contohnya. Kita mencoba melakukan orang berpandangan sama dengan kita. Kira bisa nggak? Tidak bisa. Berarti kita hanya bisa berusaha memberi pandangan lain tentang dunia. Kita nggak bisa mencoba orang berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena mereka punya pandangan, mereka punya pemikiran sendiri. Yang hanya kita bisa memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi kita ini pandangan dia berbeda dengan saya. Sama dengan waktu dulu, saya bikin gamelan
gerakan sebulan. Itu kan menulis. Apa kata guru kesenian? Itu kan punya kami. Gerakan menulis sebulan. Itu seni. Nah, pemikiran kita mungkin dia beda. Guru seni itu seni dia. Guru bahasa itu juga seni dalam bahasa. Jadi ini bahasa itu seni. Tulisan seperti ini, tulisan ini beda nggak tulisannya? Ini beda nggak? Ini beda nggak tulisannya? Ini kan seni. Seni dalam menulis. Ya nggak? Ada kan harus hafal, ada misalnya kayak apa tuh? Itu seni dalam menulis. Guru kesenian nggak memahami itu. Bisa kita paksakan pandang kita? Nggak bisa. Gerakan menulis sebulan. Gamelannya fokus gamelan itu tali yang punya. Tapi kita nggak punya tali, kita punya gerakan menulis sebulan itu seni menulis. Singkatan. Akhirnya pandangan kita berbeda. Kita bisa paksakan pandangan kita enggak? Kita cuma memahami, oh luasan dia sampai di sana, luasan kita sampai di sini. Udah selesai. Nggak boleh paksakan. Ya karena itu seni. Tulisannya ada, tulisannya temanya sama nggak? Beda, itu kan seni. Seni tangan masing-masing. Kaligrafi Arab, kaligrafi Jepang, itu seni beda nggak? Tapi tidak ada. Indah itu seni kan? Nah, itu orang yang nggak memahami sampai sana. Tapi orang bahasa, orang klasik memang itu seni. Seni tulisan. Ya, seni literasi. Mereka nggak memahami karena tahunya gambar dan musik. Menari dia, gambar dia. Tapi dia tahu kepanjangan itu apa? Orang literasi. Jadi pandangan yang tidak bisa kita satukan. Ini paksakan, bentrok nanti. Nah, terus berlaku buruk dari suatu kesalahan. Semua pelaku memiliki tujuan. Memandang orang salah semua, kalau dia salah nih. Kadang salah itu kadang dibuat. Ada nih, contoh dosen nih, menghitung angka 1 sampai 10. Dia lupa angka berapa. Dia mengatakan 1 sampai 10, dia lupa angka berapa. Angka berapa nggak disebutkan? 0. Ya, 0 nggak disebutkannya. Nah, dalam keadaan sesuatu pandangan, siswa bilang dia salah. Tapi dalam pandangan dia tidak salah. Kan 0 nggak mesti disebutkan. Ya kan? Tidak ada artinya katanya. Tapi kata doa siswanya punya arti Pak. Kan tak terhingga statusnya. Punya arti dia. Jadi berlaku buruk sebagai kesalahan itu bukan berlaku buruk dosennya, tapi kan bukan kesalahan. Tapi sama-sama pandangan. Jadi semua berlaku menjadi tujuan, itu tujuan dosennya ada. Kenapa dia nggak bilang 0? Kenapa berlaku tujuannya? Jadi yang ketiga, orang lain bisa menurut saya, kita bisa nggak? Bisa nggak orang menurut kita? Hah? Tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Emang mau dikontrol orang lain? Siapa kita ngomong? Bisa putar-putar kaki jalan, putar-putar kaki jalan, mau dikontrol? Nggak mau. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Terus, saya bisa mengontrol orang lain? Tidak, dan tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun anak kandung kita kontrol, itu hanya sampai dia bisa punya pikiran sendiri. Ketika dia ada punya keinginan jiwa kodrat mudah muncul, coba lah kontrol dia. Sadar ya? Oke, nanti pelan-pelan pulang ya, ke sekolah rumah ya. Langsung nggak ke sekolah aja. Karena kita nggak bisa kontrol dia. Dia mau pulang, dia mau istirahat, dia mau ngapain. Ngapain dia nunggu kita sini nggak ada ngapa-ngapain. Kita nggak bisa mengamal. Dan maksa ada pada bujukan yang gagal. Iya kan? Kira kita bujuk orang kalau sana gagal dipaksa. Sama ya nak, siswa. Iya nggak terjadi kan? Kata paksaan itu ada kalau ketika bujukan gagal. Kalau bujukannya berhasil, kita kata paksaan. Dia punya paksaan, ayo nggak gagal itu. Nggak paksaan, ayo tapi kamu ya nggak bisa. Saya kan nggak gagal bujukan. Guru lah, harus guru. Ya, dulu anak. Ini kita dulu ya. Kata bagi anak yang bodoh, berarti dia nggak merasa ada paksaan. Ya, bagi anak yang nggak bodoh, berarti dia merasa paksaan. Ya, paling bodoh yuk nanti aku berikan kamu bunga di atas minuman atau es krim. Dia bodoh tuh. Dia bukannya. Kalau nggak mau juga berikan kamu juga gitu. Jadi kolaborasi dan konsesi dalam penelitian berarti kita pada anak bujukan ini kan ada kolaborasi nih. Ada konsensusnya berarti ada dari transaksinya.
menang berarti kita optimis, bukan egois. Beda itu. Apakah makan disiplin? Disiplin bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Ada tolong. Disiplina. Disiplin membuat orang menggali potensi sebuah tujuan yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata tidak bisa menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya enggak? Apa contohnya? Mendapatkan kepatuhan. Aturan. Aturan sekolah disiplin enggak? Daftar yang sekian. Itu kan sebuah aturan yang merujuk pada kepatuhan. Nah, kajian umumnya adalah mengumpulkan disiplin yang tidak nyamanan, bukan apa yang kita hargai. Pejabat juga. Bisa nggak sudah dengan tidak nyaman? Kita terlambat nih, nyaman kita? Nggak nyaman. Tapi kita patuh nggak? Patuh, gitu. Walaupun nggak nyaman. Tapi kalau orang nggak terlambat, nyaman nggak? Nyaman aja, jadi terlambat. Masa kerja nyaman nggak? Nggak nyaman. Tapi patuh kan? Patuh. Disiplin dari motivasi untuk manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukannya? Nih, apa yang terjadi? Ini kan disiplin nih, kepatuhan tuh. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Jadi kita tegur. Kenapa? Apa yang kita butuhkan? Motivasi eksternal. Berarti bukan dari diri sendiri lagi. Itu dari atasan ya. Oke, dari atasan nih. Atau dari teman kita di Jawa nih. Apa yang kita butuhkan untuk mengatasi? Lalu untuk melakukan hal lain, apa yang kami harapkan bila saya buka? Apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan itu? Pahala. Kalau ini kadang-kadang dikasih ini, kasih itu. Kasih ini lah, kasih. Kasih ini. Ini tentang kasih ini kan? Orangnya. Itu timbal ya? Itu yang ini ya. Kasih uang, kasih apa? Masih loyo. Lalu untuk orang sendiri dari insan juga kita, saya akan jadi orang seperti apa berdasarkan motivasinya. Akan jadi orang seperti apa? Akan menjadi orang ya lebih baik lagi. Saya yang lebih disiplin lagi. Apakah saya sudah merdeka? Sudah merdeka kan? Belum merdeka juga. Apakah ada masuk ke perintah batinnya? Perintah kita di satu institusi kena ini. Sekarang mereka kan tadi sebut sini ya. Belum merdeka, kita bukan dengan Itu kan ada imbalan ya.
nggak dapat juga. Nah itu, jika anak pelajar tidak mendapatkannya maka akan kecewa. Ya, terus jika mereka salah makan belum berkesuatu karena memberikan hal yang mereka nih, kamu bantu saya nggak? Saya kasih ini nanti. Itu kan nggak bagus juga. Dari kelas yang di sini, ini enggak masuk. Ini nggak masuk. Ini ini kadang rusak hubungan. Jadi kadang pelanggan apa namanya ada rusak hubungan masa ini dia. Nah, dia boleh diberi jadi pengunjung terbaik nih, peserta terbaik. Nah, kenapa dia? Kan saya juga berkunjung, tapi dia juga berkunjung karena saya mungkin isi buku tamu, tapi nggak bisa buku tamu. Yang ternyata kan isi buku tamu, kita makan, ada rasa iri, semua segala macam. Kita sama-sama pustaka nih. Ini caranya sama, tapi dia ngisi satu aplikasi, cuma doang satu enggak. Itu juga dia walaupun dia berkunjung. Jadi caranya beda ya. Itu yang tidak tahu yang ada tanda tangannya, absennya, kehadirannya itu yang utama. Terus jika seorang guru berikan pakai pada muridnya, besoknya murid itu perhatian yang gurunya, iya enggak? Siapa mau ke depan nih? Kita dapat buku kasih kemarin, buku coklat. Tapi dia butuh, ini kalau buku coklat itu mainan kita. Dia ke depan nih kasih coklat. Guru senang kan? Kita senang kan yang ke depan kan? Tapi tidak tercapai. Ke depan tidak tercapai. Bukan yang pelajaran kita ajarkan. Terus kadang-kadang kita persaingan kelas, persaingan kemasan. Ya juga. Ini apa? Ini penghargaan kalau misalnya di kelas dia yang itu kan nak capek terus kayak capek kak. Jadi yang apa menimbulkan kecemasan yang lain. Ini bersaing tidak sehat. Jadi dia kadang-kadang mengumpulkan tugas ke meja guru atau kawan. Itu ini bertimbang kan? Iya. Ini bertimbang kelas muslim. Saya rasa itu kadang-kadang itu apa? Anak yang merasa tidak bagus seperti anak yang merasa cemas itu waktu tidak menjaga tugas ya. Ayo. Makanya yang buat tulis ini sembunyi. Kalau yang bagus, ini terlalu Banyak ya sekarang ini ada jadi penghargaan. Jadi yang datang dulu nilainya tinggi. Ayo. Itu penghargaannya cuma sama yang lain. Makanya ada penghargaan itu anak yang pintar. Anak yang tidak pintar sama. macam toksnya kan, seperti capek. Terus mereka menjaga rumah tangga. Kan lagi cepat ini kan. Oh dia lagi akhirnya dia next selalu dia lebih. Ketemu mana baru dikumpulkan. Penghargaan hukum. Maka hukum mereka tidak dapat penghargaan. Misalnya ada yang ini. Mereka bisa pintar nih. Dapat, tapi dia nggak dapat ranking. Jadi kalau pintar dia masa dihukum. Dia masa dihukum tidak bisa dimai sama dia. Jadi kan serentak dia masa dihukum. Padahal karena kita tak itu kan. Jadi orang punya ada yang paham, kalau ada yang bagus orang, terus jika melakukan harapan, namun dapatkan ada masalah. Jadi sesuatu kadang masa dihukum, kadang dengan nilai. Biasa gitu. Ya kadang dia merasa dia bisa, tapi dia nggak dapat ranking. Iya. Karena yang lain yang merasa dia bisa, dia yang merasa dihukum. Nah, kadang-kadang dari sama kita membuat ketiga itu yang membuat Rata-rata sama nih, rata-rata 91 tapi kita harus ranking termasuk bulan yang di atas ya, di atasnya yang di ini dan bawah yang ini dia yang kedua dia masa dihukum ya boleh nggak? nggak boleh jadi kayaknya dua katanya dua orang Karena mau besar dia apa diri. tapi kita apa kasih kita punya memang Jadi mungkin dari misalnya anak kita bilang sendiri. adalah karena harusnya di kelas ini pada hukuman konsekuensi sesuatu yang kita harus terjadi itu hukuman sesuatu yang harus terjadi itu konsekuensi ya yang namanya kan harus terjadi membuat anak punya waktu lama dikasihnya ini anak masa jadi nyaman karena waktu yang pendek ini hukuman ya yang waktu panjang waktu itu hukuman ini anak sudah nyaman anak mendefinisi dan anak menghargai anak mendefinisi sebenarnya itu hukuman datang melambat terus nih hukum disiplin tapi kalau anak sikapnya dia menghargai dia tidak melambat menurut anak mendefinisi sendiri itu bentuk hukuman kalau anak tidak akan mendefinisi itu bentuk konsekuensi
itu hukuman juga, konsekuensi juga. Membersihkan tempat meja, nanti konsekuensi juga, meminta tidak mengenakan sepatu yang berwarna hitam, nanti hukuman. Kali meninggalkan masjid 2 kali dengan terlambat, nanti sanksi dan konsekuensi. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pertama kita bertahan hidup. Jadi kebutuhan anak itu dia bertahan hidup. Kadang anak itu ada yang dia nggak makan, karena memang kondisi itu kekurangan dia nggak makan, dia bertahan hidup. Bagaimana kita mengatasinya? Cinta kasih, kemaslahatan, kebebasan, kesenangan. Cinta kasih diterima, dia cinta diterima. Kadang-kadang anak itu yang ada yang bawa makanan, ada nggak makan, ada yang punya uang belajar, cuma dia cuma 35.000. Bukan membutuhkan dia butuh apa? Kita kasih, kita cuma kebutuhan kemampuannya. Dan dia butuh kebebasan akan pilihan dan kesenangan, kebutuhan untuk bisa senang. Jadi kita banyak di lingkungan kita dan anak kita yang apa namanya kadang dia nggak makan dan istirahat, kadang dia nggak punya uang, tapi dia hanya bisa bertahan hidup. Dia cuma bisa bertahan hidup. Apa orang kita ya kita terima dia, mungkin dengan berbagi teman-temannya ya, itu saya itu dia betul-betul perlakuan, jangan dibedakan dari kelasnya dia belajar di kemarin itu dia untuk sangat kuat. Jadi kalau untuk senang dia teman-teman ini tidak membedakan dia. Kenapa kalau kebutuhan untuk bertahan hidup? Ibu bilang aku tidak boleh bersenandung waktu kadang beras. Katanya kelas harus tidak ada suara. Padahal aku suka dengan cerdas. Kenapa itu dibutuhkan? Kesenangan. Apa itu kesenangan? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai rambut yang baru. Kasih sayang. Aku bosan bisa belajar cuma bisa belajar yang ada di guru juga dia. Masa. Aku suka gambar tidak rapi, malah bikin meninggalkan dan permainanku dengan kelas. Ini dia. Dikontrol tadi. Nah, apa yang disampaikan di sebuah pesan kata-kata ada seorang bahasa ibu. Fungsi kontrol menghukum dan memantau apa yang sedang kamu kerjakan. Masuk kemana aja? Apa yang sedang kamu kerjakan? Memantau, manajer. Masuk pemantau ya. Apa yang bersembunyi? Proses kita memperbaiki terbaik mereka, sehingga mereka bisa kembali pada tujuannya bukan untuk merebut kesalahan, tapi perhubungan, tawaran, itu mencari kecerdasan, kepada sendiri, ya, fokus pada solusi. Ini dia, sebagai garis bersih, menanyakan keyakinannya, bagaimana salah dan melakukan identitas. Ini yang kita butuhkan untuk dalam anak ya, mencapai goalnya. Akan kamu ini dalam seperti apa? Aku kalau benar satunya orang yang menemukan ada anak terlambat nih, ya kita tanya dulu kenapa terlambat. Kamu bukan orang yang satu-satunya yang pernah terlambat, juga terlambat. Tapi kamu tahu nggak kalau mama itu salah? Dia salah apa solusinya? Dia apa solusinya? Itu tanpa harus memaksa. Ya, tadi. Untuk pada masa gagal karena buat salah berpikir sendirinya, kita cerita. Masalah itu hal yang manusiawi. Saya bilang nih, salah itu manusiawi, tidak ada manusia. Kita juga pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita akan motivasi budaya positifnya.
Kira-kira boleh minta gambar sedikit tentang budaya Pesisir? Bagaimana tentang budaya Pesisir? Jadi mungkin ini terima kasih saya tadi itu dalam menangani masalah anak yang bermasalah. Kita jangan menjadi guru atau guru yang masih kesulitan. Ini akan menghasilkan akibat yang tidak baik terhadap siswa. Kalau hukum nanti siswa merasa tidak berguna. Kalau distribusi nanti kalau ada lagi sana kita anak itu salah, tapi dia tidak merasa bersalah. Dia itu mencari jalan keluar sendiri. Kenapa kesalahan? Kenapa kesalahan itu apa? Ini seperti terlambat tadi. Jadi kenapa dia terlambat? Karena dia tidak mari saat itu dia terlambat. Jadi kita lakukan penguatan pada dirinya. Oh tidak dia saja yang terlambat. Ya, dia terlambat. Ya, ini kalau kita apakan terlambat itu salah atau tidak, merugikan atau tidak. Jadi dia yang mencari solusi sendiri. Dia bilang ya kita bu kita terlambat nanti tidak masuk satu jam pada pelajaran. Nah, ya kan rugi apa? Rugi ya. Siapa yang rugi? Jadi kalau dia sendiri yang tahu, jadi dia cuma bebannya dia. Solusinya.